Dengan grup tapi kita tidak itu ini ya. Ya. Kita kena grup berapa? Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ngintun ka budaknya. Budak apa enggak? Ngintun kumaha? Baik, santriwan santriwati 9C 8C. pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki agenda pertama dari Matsama, masa ta'aruf madrasah. Sebelumnya kalian juga sudah masuk ke kegiatan pra Matsama, di mana ada persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan di pra Matsama kemarin. Nah, sekarang sudah masuk ke Matsama. Ada hal-hal yang perlu kalian ketahui, ada hal-hal yang perlu oleh sekolah sampaikan, terutama yang pertama kali ini kalian harus tahu tentang madrasah. Lebih khusus madrasah sanawiyah persis 38 pada larang. Kan kalian itu ingin masuk. Kalian nanti akan masuk ke sekolah. Tapi sekolahnya nggak tahu kayak gimana. Sekolahnya kan ada tujuan di sekolah itu. Tujuannya apa? Kalau kalian tidak tahu, untuk apa kalian masuk tapi kalian tidak tahu. Nah, sekarang khusus oleh Ibu Mudir, Kepala Madrasah, nanti disampaikan oleh beliau tentang madrasah, bagaimana madrasah dari sisi sejarah, dan juga tentunya ada visi dan misi. Tentunya visi dan misi sekolah tidak hanya tugas dari perangkat sekolah, tapi juga dari peserta didik agar visi dan misinya tercapai. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustazah Nung. Ustazah Nung sudah siap. Jika sudah siap, kalian peserta didik silakan dengarkan dengan seksama. Siapkan catatannya, buku tulisnya, supaya nanti ada poin-poin yang penting yang perlu kalian catat. Begitu? Ustazah Nung sudah siap? Ya, jika sudah siap, silakan. Ya, insya Allah siap. Dan tempat dipersilahkan Ibu. Bisa didengar suaranya ini? Ya, Bu. Ya. Bisa didengar suara Ustazah nggak? Bisa, Ustazah. Ya. Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada santriwan, santriwati Pesantren Persatuan Islam tingkat sanawiyah yang Ibu kan, kepada jajaran asatid panitia Matsama yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga terlaksananya kegiatan Matsama untuk hari pertama ini. Ibu haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anakku santriwan santriwati yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan Matsama di hari pertama. Alhamdulillah, ini adalah bukti bahwa Allah
yang telah menakdirkan kita semua bisa berada di tempat yang berbeda, namun kita bisa bermuwajahah, itu atas takdirnya. Dan atas takdirnya pun kita insya Allah masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa bersilaturahmi, menimba ilmu. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita semua bisa mengambil hikmah yang terbaik. Anak-anakku, santriwan, santriwati yang Ibu banggakan, rupanya untuk materi yang pertama ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Risan. Yang akan disampaikan adalah mengenai visi misi madrasah, visi misi dan tujuan madrasah. Sebelum Ustadzah sampaikan materi hari ini, Ustadzah ingin tanya, sudah yakinkah kalian untuk masuk ke pesantren ini, ke sekolah ini? Yakin. Sudah yakin. Yakin. Kira-kira kalau dipresentasikan berapa persen keyakinannya? Ibu minta ke siapa ya yang ada di sini? Linda Yani mana? Hadirah. Ya. Kira-kira persentasenya berapa persen tuh? 100%? 100%. Oh, 100%. Alhamdulillah. Kemudian Ananda Alisma berapa persen? Sudah 100%. 100% juga. Alhamdulillah ya. Ini perwakilan saja. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di media ini sudah yakin, ya. Teka gimbrengkeun, teka tidak merubah keyakinan untuk tetap sekolah di sini 100% ya. Tapi keyakinan itu harus ditunjang dengan informasi ya. Saya yakin akan masuk sanawiyah, tapi apa sih yang membuat kalian ingin masuk ke madrasah ini? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Oleh karena keyakinan yang kuat harus ditunjang dengan pengetahuan, dengan informasi yang akurat, supaya kalian bisa betul-betul menjalani kegiatan pembelajaran di madrasah ini dengan baik dan berhasil, ya. Jadi kalau hanya tahu, tapi kalau hanya sebatas tahu saja, tidak kenal, maka itu belum dikatakan 100%, ya. Jadi taunya harus kenal. Oleh karena itu hari ini kalian dikenalkan ya. Hari ini kalian dikenalkan dengan madrasah ini. Baik. Ibu Ustadzah mau tanya, kalian diciptakan oleh Allah di muka bumi itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah. Ya, alhamdulillah. Bukan atas kehendak orang tua. Bukan. Bukan. Jadi kalian tidak diinginkan ya oleh orang tua. Apakah kalian diinginkan oleh orang tua untuk ada di dunia ini? Diinginkan. Ya, berarti ada bedanya ya antara ingin dengan kehendak ya. Orang tua menginginkan, Allah berkehendak, maka jadilah kalian. Ya. Orang tua menginginkan, Allah berkehendak, maka jadilah kalian. Jadi, kalau kalian perhatikan ada dua, ada keinginan, ada kehendak. Ya, ada keinginan, ada kehendak.
Kalian sudah ditakdirkan ke sini, kalian ingin dan Allah menghendaki kalian berada di sini. Akhirnya kalian berada di sini. Berarti keinginan kalian dan kehendak Allah itu satu jalan yang bersamaan. Artinya kalau kalian sudah berada di sini bukan hanya keinginan kalian saja, tetapi itu sudah atas kehendak Allah. Kalau atas kehendak Allah berarti tidak ada ketentuan Allah yang salah. Tidak ada ketentuan Allah yang tidak baik. Semua ketentuan Allah itu akan baik untuk hamba-hambanya. Itu harus diyakini oleh kalian. Oleh karena itu jangan ada yang setengah hati. Aduh, setengah hati saya mah sebetulnya mah saya tuh ingin ke SMP dan lain sebagainya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Yang hari ini hadir di media Zoom insya Allah. Karena beradanya kalian di sini tadi bukan hanya keinginan orang tua, bukan hanya keinginan kalian. Tapi kalau Allah tidak berkehendak itu tidak mungkin. Berarti Allah sudah berkehendak kalian berada di madrasah ini. Tinggal kalian menggali. Kenapa Allah menginginkan kita berada di madrasah ini? Berarti ada sesuatu kebaikan. Nah, tugas kalian adalah mencari kebaikan apa yang harus diambil. Kebaikan apa yang harus kita gali? Paham ya? Sampai sana paham ya? Paham. Paham. Alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan hari ini selain ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kebaikan yang akan kita peroleh. Ya. Nah, santriwan santriwati peserta Masama, ada yang sudah tahu tidak? Apa sih Madrasah Sanawiyah ini? Madrasah Sanawiyah ini adalah sekolah umum yang berbasiskan agama. Jadi sekolah umum yang berbasis agama. Itu yang namanya madrasah. Jadi artinya semuanya harus mengait kepada unsur-unsur agama. Semuanya harus bermuatan agama. Olahraganya harus agamis, pakaiannya harus agamis, ucapannya harus agamis, belajar matematikanya harus agamis, belajar IPA-nya harus agamis, bertutur katanya harus agamis. Karena kita sekolah umum yang Agama. yang berstandar atau yang bermuatan kepada agama. Nah, beda dengan muatan yang lain. Jadi kalau kalian nanti belajar, tentunya harus dikaitkan dengan agama. Tadi Ustadzah nanya, kalian berada di dunia ini atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Allah berkehendak. Apa maksud Allah menciptakan kita di bumi ini? Keinginan orang tua. Ya. Sebagai seorang khalifah. Oh, betul, ada yang jawab betul tuh. Siapa tuh ya? Akmal ya? Ya. Akmal ya? Ya. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk jadi khalifah. Khalifah. Menjadi khalifah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Bahwa ada Quran nggak di depan kalian? Buktinya. Ada. Kalian diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Nah. Jadi Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa akan diciptakan satu makhluk yang namanya manusia. Yang namanya manusia sebagai khalifah. Kenapa harus menciptakan khalifah? Kenapa harus menciptakan manusia padahal sudah ada malaikat? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Untuk diuji masuk surga atau tidaknya. Untuk diuji masuk surga atau tidaknya. Bagus. Jawaban yang lain coba. Ini dari siapa barusan? Akmal, Torik. Akma ya. Coba dari yang lainnya ada yang bisa jawab? Ya, kenapa Allah menciptakan manusia? Toh sudah ada makhluk yang namanya malaikat. Kenapa harus menciptakan manusia lagi? Padahal di Untuk- akhir, ya silahkan. Untuk merawat bumi. Ah, bagus. Untuk merawat bumi. Jadi apa sih yang namanya khalifah itu? Nah, yang namanya khalifah itu manusia itu harus berkembang. Harus berkembang. Kalau binatang itu harus berkembang biak, ya. Kalau binatang itu kan berkembang biak. Kalau manusia berkembang apa? Biak juga enggak. Membuat generasi baru. Jadi manusia itu terus selama manusia itu hidup, maka manusia itu harus meregenerasi. Jadi kalau manusia sudah tidak bisa melahirkan, itu kalau seorang ibu sudah semuanya tidak bisa melahirkan, itu berarti kehidupan manusia akan tuntas. Ya. Kalau seorang perempuan, seorang ibu tidak melahirkan, maka kehidupan manusia itu akan tuntas dan berhenti. Kenapa manusia itu, ibu melahirkan terus, ya? Manusia terus berkembang karena apa? Supaya bumi ini tetap Apa ya? tetap apa ya? Tetap Jaga. Hidup. tetap terjaga, ya, tetap terjaga. Oleh karena itu, maaf ini di dalam agama tidak boleh ada laki-laki dengan laki-laki. Kalian tahu hubungan laki-laki dengan laki-laki namanya apa? Gay. Oh, gay. Nah, gay. Gay. Kalau gay itu bisa melahirkan nggak? Enggak. Tidak. Nggak bisa. Coba bayangkan, kenapa zaman Nabi Lut ini menjadi kemaksiatan yang akhirnya diberikan azab oleh Allah. Sebab kalau seperti itu, maka tidak akan bisa melahirkan generasi-generasi Baru. maka bumi akan musnah. Betul ya? Jadi arti khalifah yang pertama adalah sebagai pengganti sebagai pengganti makhluk sebelumnya. Yang kedua, khalifah itu adalah punya tugas untuk menjalankan hukum. Ya, arti khalifah yang kedua adalah makhluk yang bisa menjalankan hukum. Nanti karena manusia itu diberikan hukum, ketentuan, aturan. Maka siapa yang Allah membuat aturan, Allah membuat syariat, siapa yang harus menjalankannya? Manusia. Jadi manusia sebagai khalifah itu artinya manusia yang harus menjalankan aturan. Ya, kalau sekarang ada manusia yang tidak mau diatur misalkan, manusia berarti bukan? Bukan. Bukan ya. Misalkan aturannya tentang apa? Sholat. Kalau ada manusia tidak mau diatur, contohnya aturan tentang sholat saja, maka harus dipertanyakan kemanusiaannya. Manusia atau Hewan. hewan? Karena yang namanya manusia itu harus menerima hukum. Ya, Hukum. harus menerima hukum. Mau tidak mau dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan payah ataupun ringan, hukum harus dijalankan karena kita manusia. Kalau kita tidak mau menerima hukum ketentuan syariat, itu berarti kita masuk golongan Hewan. hewan. Mau nggak disebut hewan? Enggak. Enggak. Malah dalam satu ayat disebutkan manusia yang tidak menggunakan akalnya itu lebih apa?
lebih hina daripada Nah, daripada hewan. Lebih hina. Ari munding atau ari domba teu salat dosa henteu? Tidak. Tapi kalau manusia tidak mentaati syariat, maka derajatnya akan lebih hina daripada binatang. Wah, ayah misalkan ayah kuda teu diacuk, teu dilancingan, ih amit-amit. Ada yang bilang gitu enggak? Enggak. Enggak kan? enggak. Enggak. Ya, karena kita tahu itu binatang. Atau ada ayam masuk ke rumah, ayam teh belegu nggak bilang bismillah, nggak bilang assalamualaikum misalkan. Kita bilang gitu nggak ke ayam? Enggak. Kalau ada ayam masuk ke rumah, ke kamar kita, lalu kita bilang, belegu ayam teh assalamualaikum. Kenapa kita tidak bilang begitu? Karena dia hewan. Karena dia hewan. Nah, itu bedanya. Tapi kalau ada manusia tidak salam ketika mau masuk rumah, apa yang akan kita ucapkan? Ya, kok gitu sih? Kok gitu ya? Kan itu santri. Nah, kan tahu dong kalau mau masuk itu seperti apa, mau masuk rumah orang, mau masuk kamar orang, itu harus seperti apa. Nah, itulah yang namanya khalifah. Artinya khalifah itu adalah makhluk yang menjalankan Aturan dan hukum atau aturan. Ya. Kemudian, kenapa tugas khalifah diberikan kepada manusia? Yang ketiganya adalah karena manusia bisa membangun dan memakmurkan dunia. Kenapa kan ada malaikat ya? Kenapa tidak malaikat? Apakah malaikat tidak bisa memakmurkan bumi? Akal dan pikiran. Nah, kita diberikan potensi yang lebih, ya. Kita diberikan potensi yang lebih oleh Allah. Apa? Akal. Betul, akal. Dengan akal itulah maka bumi akan menjadi makmur. Bumi akan menjadi berkembang, bumi akan menjadi ramai. Ya. Itulah fungsi manusia sebagai khalifah. Nah, visi madrasah ini adalah terwujudnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Terwujudnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berdasar kepada surat Al-Baqarah ayat 30. Bagus. Paham sampai sana ya? Paham. Kalau coba kalian lihat catatan barusan, terwujudnya, berarti belum wujud dong. Kalau begitu masih ada yang belum wujud ya, betul tidak? Nah, ternyata walaupun Allah sudah punya tujuan menciptakan khalifah di muka bumi dari golongan manusia, ternyata banyak manusia yang tidak tahu atau salah. Bukan memakmurkan. Ada tidak manusia yang merusak bumi? Banyak. Adanya kerusakan di muka bumi itu bukan karena binatang, tetapi karena siapa? Manusia. Coba Ibu tanya, ada tidak sebuah gunung? Tahu kalian gunung? Tahu. Tinggi kan? Kalau gajah lewat ke gunung itu setiap hari. Apakah gunung itu menjadi pendek gara-gara diinjak gajah? Tidak kan? Kulantaran gajah ngalangkung ka eta, si gunung teh jadi pendek. Ada? Nggak ada ya? Tapi satu bukit, satu gunung bisa hilang karena apa?
Manusia. Karena manusia ya. Dengan akalnya. Dengan akal manusia itu, satu gunung bisa hilang. Hanya dengan satu sentuhan tombol saja, dibom, didinamit, habislah gunung itu. Diambil pasirnya, diambil batunya, dan lain sebagainya. Maka gunung hilang. Tapi tak pernah seekor binatang atau binatang menghancurkan gunung. Jadi akibat perbuatan siapa kerusakan itu? Manusia. Oleh karena itu, maka sekolah ini ingin mengembalikan, ya, sekolah ini, madrasah ini ingin mengembalikan manusia kepada kemanusiaannya. Karena banyak manusia yang sudah tidak manusiawi, sudah hilang kemanusiaannya. Dalam satu syair ya, ada syair Zahaban nas wa baqiyan nas. Aduh, siapa yang tahu? Ayo, Muhammad siapa ini? Muhammad Azwar Anas? Muhammad Azwar Anas? Coba. Ada yang tahu apa arti zahaban nas wa baqiyan nas? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu di sini? Nggak. Zahaban nas wa baqiyan nas. Kalau manusia hilang sifat kemanusiaannya, maka yang akan tampak adalah kemonyetannya. Jadi nas teh monyet. Tahu monyet? Tahu. Udah kenalan sama monyet? Sudah. Monyet itu rakus. Mulutnya makan pisang, tangannya pegang pisang, kakinya juga pegang pisang. Nah, itu. Ya, mulutnya penuh, ininya penuh, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau manusia hilang sifat-sifat kemanusiaannya, maka yang akan tampak adalah kebinatangannya. Bahaya, maka harus dikembalikan. Ya, siapa sih yang merubah manusia hilang kemanusiaannya? Lingkungan, teman gaul, ya, pola bermainnya, sama, kalau mainnya sama munding aja gimana? Ya, nanti manusianya kemunding-mundingan. Ya, ada manusia yang diasuh oleh gorila. Siapa itu namanya? Tarzan. Oh, Tarzan. Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifatnya? Kayak monyet. Gelayutan melulu. Nah, gelayutan melulu gitu. Jadi artinya bagaimana tampak kita, bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita itu sangat tergantung kepada dengan siapa kita bergaul. Ya. Bagaimana tampak kita, bagaimana sikap karakter kita itu sangat tergantung kepada dengan siapa kita bergaul. Ya? Paham ya? Jadi artinya yang merubah sifat-sifat kemanusiaan menjadi hilang karena bergaulnya. Makanya tolong anak-anakku yang solih dan solihah, jaga pergaulan kalian. Ya? Jaga pergaulan kalian. Nah, itu visinya, ya, itu visi. Kemudian misinya apa sekarang? Misinya itu adalah pemanusiaan. Boleh sambil dicatat ya. Pemanusiaan insan ulul albab selaku muslim kafah yang tafakuh fiddin. Waduh. Apa nih banyak kalimat-kalimat nggak paham ya? Nah, ya, pemanusiaan insan ulul albab selaku muslim kafah yang tafakuh fiddin. Nah, dari visi tadi, ya, dari visi tadi
Harus dijabarkan lagi, Bu, gimana sih menjadi khalifah itu? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Karena saya nggak mau dong kalau dikatakan jadi binatang, saya nggak mau. Terus yang namanya supaya jadi khalifah itu harus seperti apa? Kan gitu ya. Nah, maka caranya dengan pemanusiaan insan ulul albab. Insan ulul. Pemanusiaan insan ulul albab. Karena apa? Karena manusia itu selaku muslim yang kafah. Sehingga dia bisa menjadi tafaqquh fiddin. Bagaimana mencapai derajat khalifah itu? Bagaimana kita bisa memakmurkan bumi? Bagaimana kita bisa menjadi pelanjut dari manusia sebelumnya supaya kita menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya? Maka harus jadi insan ulul albab. Cara nate. Kalau menjadi insan ulul albab itu apa? Tadi disebutkan kita sudah diberi akal. Cara untuk menjadi khalifah supaya kita menjadi generasi baik, supaya kita bisa memakmurkan bumi, gunakan akalnya. Sebab manusia yang beriman itu punya sifat akal yang ulul albab. Semua manusia diberi akal oleh Allah, tapi orang yang beriman beda akal. Apa? Ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang-orang yang punya pemikiran bersih, jernih, tidak terkotori oleh hal-hal yang negatif. Jadi orang yang beriman, orang muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa, akalnya bersih, tidak terkotori oleh hal-hal yang negatif, apalagi oleh hal-hal yang sudah tercemar akalnya ya. Oleh pikiran-pikiran yang kotor. Itu yang disebut dengan ulul albab. Sebab kalau pikirannya jernih, maka apa yang dihasilkan dari pikirannya itu akan baik. Betul tidak? Tapi kalau pikirannya sudah kotor, maka yang dihasilkan oleh manusia itu hal-hal yang kotor. Kita tahu sumber air yang terbersih dari mana? Dari gunung. Sumber air yang terbersih adalah dari gunung. Sebab di gunung tidak ada sumber yang bisa mengotorinya. Ya. Kalau dari gunungnya bersih, maka air itu mengalir ke bawah tetap jernih. Tapi kalau di gunungnya sudah terkotori, sudah terkontaminasi, maka ke bawah pun airnya akan kotor. Karena begitulah akal manusia. Kalau akalnya sudah kotor, ininya sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar, maka dia akan menghasilkan amal-amal yang tidak baik. Maka jadi khalifah itu syaratnya gunakan akal yang diberikan oleh Allah sebagai potensi kita dengan sebaik-baiknya. Jaga. Cara menjaga akal Allah sudah sebutkan. Di antaranya ya, Allah mengharamkan khamar. Karena dengan khamar, ada yang tahu khamar? Minuman keras. Minuman keras dan sejenisnya ya, yang bisa membuat akal kita rusak, itu termasuk kepada al-khamru. Apapun itu, akal kita menjadi rusak, itu disebut al-khamr, maka itu haram. Kenapa? Akal kita rusak. Kalau akalnya rusak, maka apapun yang dihasilkan, ucapan, perbuatan, sikap, itu akan menjadi kotor. Nah, oleh karena itu, misi yang pertama adalah pemanusiaan insan ulul albab. Kenapa? Kenapa? Sebab
kita masuk menjadi muslim itu jangan setengah-setengah. Coba, bagus nggak? Kalau sekarang ada yang pakai kopiah, pakai koko ya. Ke bawahnya pakai kolor, bagus nggak? Enggak. Ada yang pakai kolor hari ini? Ke atasnya Bu. apa? Gagahnya pakai koko, ternyata ke bawahnya pakai celana pendek. Bagus nggak? Enggak ya. Atau sebaliknya, ya. Ke atas pakai apa? Ke atas pakai kerudung jilbab, ke bawah pakai sontong. Bagus nggak kelihatannya? Enggak. Enggak juga. Iya. Jadi artinya kalau yang setengah-setengah itu nggak bagus. Bukan berarti kalau begitu ya udah saja buka, bukan. Ya, Islam yang kafah itu Islam yang menyeluruh. Ya, tidak setengah-setengah. Jadilah muslim yang kafah yang sejati. Kenapa bisa menjadi muslim kafah? Karena tadi dia menggunakan akal sehatnya. Ya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kita betul-betul paham kepada agama. Tadi kan saya ingin ke sekolah, ke madrasah ini ingin belajar agama. Betul jawabannya, 100 jawabannya. Tapi kenapa? Sebab orang yang beragama akan dijanjikan kebaikan oleh Allah. Makanya harus tafaqquh fiddin, paham kan agama. Sebab agamalah yang akan membimbing kita dalam urusan dunia sampai kepada urusan nanti di akhir. Itulah agama. Perlu nggak kalau begitu agama? Perlu. Perlu sekali. Ya, ada orang yang bunuh diri karena gara-gara dia tidak beragama. Galau. Bahasa kalian kan galau. Orang galau itu bukan karena nggak punya uang sebetulnya. Orang galau itu bukan nggak punya teman, bukan. Orang galau itu kalau dia kehilangan agama, dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya, maka pantaslah dia akan galau. Ya? Nah, itu apa barusan? Misi. Nah, misi madrasah ini yaitu sekali lagi pemanusiaan insan ulul albab selaku muslim kafah yang tafaqquh fiddin. Berdasar kepada apa? Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ya. Kemudian setelah misi ada apa lagi? Tujuan. Lalu tujuannya apa, Bu? Kalau saya tadi diciptakan Allah sebagai khalifah, kemudian Allah juga memberikan kita akal supaya kita bisa memahami agama dengan sempurna. Lalu tujuannya harus jadi apa nih? Nah, tujuannya itu untuk jadi apa sih? Tujuannya adalah supaya kalian mempunyai kepribadian muslim yang tafaqquh fiddin. Itu tujuannya. Ya, tujuan akhirnya yaitu mempunyai kepribadian muslim yang tafaqquh fiddin. Kepribadian muslim yang tafaqquh fiddin itu kemudian diurut lagi. Ya, jadi muslim itu yang gimana? Seorang muslim harus tahu, harus bisa, harus paham kepada sumber hukum yaitu
Quran. Quran. Sangat tidak mungkin kalau seorang ingin disebut dengan tafakuh, ingin menjadi punya kepribadian muslim, tapi tidak kenal dengan Al-Quran. Mungkin tidak. Tidak. Maka di sini, di madrasah ini, Al-Quran harus dijadikan sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan. Ya, sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan. Ayo, siapa yang siap hafalannya nambah di madrasah ini? Aku. Ya, betul. Saya. Lagi. Saya Bu. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian. Allah memudahkan ikhtiar kalian untuk menghafal. Kira-kira kalau menghafal berat tidak ya? Tidak. Hebat. Ya. Hebat. Berarti kalian sudah siap dengan segala masalah yang akan dihadapi nanti ketika belajar. Contohnya harus menghafal, wah pusing, harus menghafal terus. Nah, ya sebetulnya tidak pusing kalau kita punya triknya. Nanti ada ustadz-ustadzah pembimbing tahfidz kalian yang akan memberikan strategi atau trik bagaimana menghafal yang baik. Yang baik itu maksudnya yang cepat, tepat, ya. Juga tidak menjadi beban, ya, juga tidak menjadi beban. Yang penting hafalannya bertambah itu. Karena nanti akan dikenalkan, karena kalian akan punya target hafalan. Target dari mulai juz 30, juz 29, sampai juz 28. Ya, itu. Jadi artinya bagaimana menjadi seorang pribadi muslim, tentunya harus tahu kepada sumber hukum Islam. Apa? Al-Quran. Maka nanti dikenalkan. Misi yang pertama, kalian harus sudah bisa baca tulis Quran, bisa menghafal Al-Quran. Ya, kemudian nanti juga kalian akan, Bu, masa Quran terus nih yang digugulung misalkan. Ya, masa saya harus terus ngegugulung Quran? Tidak juga. Bu, saya kan hobinya olahraga, boleh. Bukan saya punya hobi nyanyi, boleh. Nanti dikembangkan di madrasah ini. Ya, kalian punya potensi apa? Coba. Ibu tanya Quinsa. Quinsa, coba. Kira-kira selain menghafal Quran, punya bakat atau hobi apa nih yang harus dikembangkan di madrasah ini? Apa nih? Hobi nyanyi. Nyanyi? Iya, nanti ada ya. Ada nyanyi, betul nyanyi? Iya, nanti ada Ustazah Salma nanti yang membimbing, ada yang punya suaranya bagus, ya. Tetapi tidak dikenalkan dengan lagu-lagu yang tidak yang positif ya lagu-lagunya ya. Karena ada lagu-lagu yang lagu-lagu yang tidak memberikan ruh positif, ya. Nanti tidak diajarkan lagu. Ya, lagu-lagu metalik, metal ya. Wah, rock, jadi rocker. Nah, keluar di sana itu jadi rocker misalkan. Wah, itu ada yang salah nih. Nah, tidak dikenalkan. Boleh ya. Bu, kalau saya nih senang futsal, Bu. Nanti diarahkan lagi di sini. Karena tetap dasarnya adalah pribadi muslim. Seorang yang ahli dalam olahraga yang punya kepribadian muslim. Bagus nggak? Bagus. Bisa mengajak teman-temannya, bisa dijadikan media untuk berdakwah, gitu kan ya?
Nah, kalau saya senangnya dengan apa lagi ya? Dengan nanti ada basket, ada futsal dan lain sebagainya. Ya, ada paduan suara, ada English club, ada Arabic club dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan pandemi ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa bertatap muka nih. Ustazah juga sudah sudah rindu ingin ketemu dengan anak-anak semuanya, ya. Nah itu. Kemudian kalau kita belajar di sini, tentunya kenapa Allah memberikan kita akal supaya kita menjadi para pencari ilmu. Sebab akal itu segala sesuatu itu harus dicari dengan apa? Ada ilmunya. Ya. Jadi kalian harus menjadi generasi penuntut ilmu karena apa? Karena sudah menjadi ulul albab. Yang naon ngadu akal teu dianggonya. Siga urang ngadu peso seukeut tapi tara dianggo. Manfaat henteu? Enggak. Enggak. Kita punya akal, ya Allah sudah memberikan akal kepada kita dibanding dengan yang lainnya. Tetapi nggak pernah dipakai, tidak pernah diasah. Maka sama saja tidak memberi manfaat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Maka caranya akal itu harus dipakai. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu yang disebut dengan ulul albab. Jadi tidak hanya mencari, menuntut, tetapi juga harus mengajarkan. Ternyata sudah jadi santriwan, santriwati di MTS itu ternyata sudah bisa mengajak temannya melakukan kebaikan, sudah bisa mengajak saudaranya untuk berbuat kebaikan, sudah bisa mengajak orang tuanya mengajak kepada kebaikan. Itu adalah tujuannya. Kenapa? Kenapa kita harus menjadi pencari dan penyampai ilmu? Karena Allah janji kepada orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Siapa yang mau derajatnya tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Aku. Alhamdulillah. Maka tuntutlah ilmu. Sampaikanlah ilmu. Janji karena dengan ilmu maka orang bisa terhindar dari dosa. Belum lagi orang yang mencari ilmu itu mendapatkan pahala walaupun susah. Menghafal Quran itu susah. Susahnya mendapatkan pahala, mudahnya pun mendapatkan pahala. Itu enggak? Makanya sebelum mencari ilmu harus berdoa karena ilmu itu kepunyaan Allah. Guru hanya menyampaikan saja. Apakah ilmu itu bisa menjadi milik Anda semua? Itu adalah atas kehendak Allah. Yang penting tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu saja ilmunya belum tentu dapat, apalagi yang tidak mau belajar ya. Wah, bahaya itu. Yang belajar saja belum tentu ilmunya dimiliki, apalagi kalau tidak mau belajar. Dari mana dia akan mendapatkan ilmu kalau tidak mau menuntut ilmu? Kemudian, janji Allah kepada orang yang mau menuntut ilmu dan mengajarkannya, surga. Allah berikan surga kepada mereka. Siapa yang tidak mau diberikan surga? Diberikan kebaikan di dunia itu, ayah seepna, ku ibu, bapak dibeliin makanan. Makanan itu ada habisnya. Diberikan uang, ada habisnya. Diberikan pakaian, ada habisnya. Diberikan motor, ada rusaknya. Tapi kebahagiaan di surga itu yang tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah hilang, dan berlaku untuk selama-lamanya.
lamanya, abadan fiha. Maka lebih tergiurlah dengan kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia. Karena dunia itu ada habisnya, ada bosannya. Aina aya nu main game. Ada di sini yang senang main game. Wah, Aku. udah main game ini, udah bosan ganti lagi. Terus mah sudah ganti ini, ganti lagi sampai dia lupa belajar, lupa sholat, lupa makan. Bisa jadi dia lupa diri. Wah, bahaya kan kalau sudah lupa diri? Wah, bahaya. Jadi artinya kesenangannya tidak ada yang mutlak. Semuanya bias. Kesenangan dunia itu semuanya bias, serba berakhir, serba ada akhirnya, serba ada habisnya kesenangan dunia. Seberapapun besarnya kesenangan itu. Tapi ingat, ada kesenangan yang tak pernah hilang. Ya, urang tuang. Kita makan, enak kan? Enaknya sampai di mana? Kenyang. Enaknya itu hanya di mulut saja kan? Kita makan enak itu hanya di mulut. Kalau sudah mulut masuk perut, enak nggak? Biasa aja. Nggak terasa kan? Nah, berarti baru saja makan itu enak, tapi ketika sudah masuk kerongkongan, apalagi sudah masuk mulut, hilang enaknya. Jadi di dunia itu tidak ada yang abadi. Ya, maka kata Allah, balasan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu, ingat, balasannya surga. Kenapa dia diberikan balasan surga? Sebab orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, berarti kebaikannya akan terus dilakukan oleh orang lain. Selama kebaikannya itu dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah Meninggal. meninggal. Kan gitu ya? Siapa yang hafal hadisnya? Ayo, yang dari madrasah. Ida matabnu Adama in qata'a amaluhu illamin salasin. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'u lah. Nah, 3 hal yang bisa pahalanya terus sampai kepada orang yang meninggal itu hanya ada 3. Sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi maksudnya ilmu yang dimanfaatkan itu kita mengajarkan kepada orang lain ilmu. Lalu orang lain itu mengamalkannya, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita yang mengajarkan. Yang ketiga, Anak soleh. Yang selalu mendoakan kedua orang Tuanya. Itulah kebaikan yang terus tak pernah berhenti sampai dia meninggal. Ya. Nah, makanya harus termotivasi untuk mau belajar, mau mengajarkan terus ilmu-ilmu kebaikan kepada orang lain. Ya, yang jelas orang yang mencari ilmu dan memberikan kepada orang lain, ilmunya tidak akan berkurang, malah terus akan bertambah. Kita mengajarkan kepada orang lain, aduh, ilmu saya berkurang nih. Tidak, jangan takut. Sebab mengajarkan ilmu itu seperti orang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin diberikan kepada orang lain, maka dia semakin ingin terus mencari, menggali ilmu itu. Ya. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu yakin dengan pemaparan hari ini kalian bisa lebih yakin. Sekali lagi, keyakinan harus diikuti dengan ilmu pengetahuan supaya kalian betul-betul bisa menjalaninya dengan baik. Sekali lagi, kalian ditakdirkan, ditetapkan bukan karena keinginan orang tua saja di madrasah ini, bukan karena keinginan kalian, tapi
maka pastilah. Dan kehendak Allah mengapa kita ada di sini berarti Allah dalam apa? Dalam menuntut ilmu, dan jadilah orang yang selalu mengajarkan ilmu walaupun itu sedikit kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Kenapa kita harus bersikap itu? Karena Allah sudah menjanjikan surga dan kebaikan-kebaikan buat kita. Ya, anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu cintai, mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian bisa mengikuti Mas-sama dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat, Amin. dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dimudahkan, ya, selalu berdoa, diawali dengan doa ketika mau menuntut ilmu, ya, Insyaallah. ya, tetaplah menjadi anak-anak kebanggaan orang tua yang selalu taat kepada orang tua. Insya Allah kebaikan Allah akan mengikuti kalian, ya, dengan satu catatan, tetap bersabar, ya, tetap bersabar dalam belajar, apapun tantangannya hadapi, jangan pernah lari dari medan perang, sebab orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang sedang berjihad. Orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang sedang berperang. Tapi kalau orang semuanya angkat senjata, angkat berperang, dan tidak ada orang yang menuntut ilmu, bagaimana? Ya, maka ilmu akan putus. Oleh karena itu, jadilah bagian dari orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab sama pahalanya dengan orang yang sedang berjihad. Ya, bersabarlah. Sebab akan banyak tantangan, jangan lari dari peperangan ini, jangan lari dari masalah yang akan dihadapi. Insya Allah Allah selalu memberikan kemudahan. Sebelum Ibu Ustadzah tutup, mungkin dikembalikan dulu ke Ustadz Risan. Mungkin ada sesi pertanyaan, Ustadz Risan? Ya, Bu. Terima kasih Ustazah Nung yang telah menyampaikan materi dari Matsama. Materi ini adalah materi yang pertama ya. Jadi nanti kalian juga ada materi-materi yang lain. Tapi tadi kalian sudah menyimak dengan sedemikian rupa, begitu jelasnya, begitu lengkapnya apa yang memang disampaikan oleh Ustazah Nung ini. Nah, barangkali dari santriwa-santriwati, dari peserta Matsama ini, apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan untuk bisa mengacungkan tangan, raise hand terlebih dahulu, atau bisa menulisnya di kolom komentar, boleh di kolom chat ya. Ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu ada 2 penanya dulu ya. Coba, ada nggak? Siapa yang sudah raise hand? Ada yang ditanyakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nung terkait dari kenalan madrasah, tujuan kalian menuntut ilmu di Madrasah Persis pada Larang ini. Ada? Ada tidak? Coba acungkan tangan. Naflah itu ya? Naflah. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, oleh Ustadz ditanya ya. Tidak ada, ditanya. Jadi ada yang nanya nggak? Kalau tidak ada, ditanya. Sepakat ya? Iya. Sepakat ya? Ya. Siapa ya? Banyak ini. Coba. Noval Ilham. Coba sedikit saja apa yang sudah didapat dari materinya yang disampaikan oleh Ustazah Nung.
Noval Ilham sedikit saja, silakan Noval. Ya, apa Ustadz? Boleh diulang? Nggak kedengar. Noval Ilham tadi sudah mendengarkan apa yang memang dijelaskan oleh Ustazah Nur. Oh, Pasti kan alhamdulillah. sudah mengetahui sedikitnya apa yang sudah dijelaskan. Nah, apa saja coba yang sudah diketahui oleh Noval Ilham? Yang diketahui Yang didapat, nah, yang didapat dari materi tadi. keyakinan harus ditunjang dengan informasi atau pengetahuan yang akurat. Ya. Wah, mantap nih. Jadi keyakinan itu harus ditunjang ataupun dilandasi dengan apa yang sudah informasi yang informasi atau pengetahuan yang akurat. Jadi bukan keyakinan buta saja ya, apalagi keyakinannya misalkan mengikuti orang lain saja tanpa informasinya diketahui. Oke, baik, terima kasih Noval Ilham. Ya, sama-sama. Satu lagi yang UG ya. Yang UG nih, satu lagi. Apa yang sudah diketahui atau yang didapatkan dari materi kali ini? Coba Ustadz ingin ke Elmira. Elmira sudah dapat apa Elmira dari materi kali ini? Silakan Elmira. Kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah yang ada di Al-Baqarah ayat 30. Ya. Suaranya tidak ada Elmira. Kita diciptakan di muka bumi sebagai khalifah ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Yang didapatkan itu ya. Iya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Kalau khalifah itu apa Elmira? Makhluk yang menjalankan hukum salah satunya. Ya, jadi khalifah itu yang mengatur, memimpin ya. Bisa dari segi hukum. Oke, berarti sejatinya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Iya. Dan kita harus mengatur. Jadi kalau misalkan kita punya kesalahan, berarti itu karena kita sendiri, karena kita yang mengatur diri kita. Oke, baik Elmira, terima kasih. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini dari materi. Ustazah Risan tadi belum ditutup. Ya, jadi untuk sebelum ditutup oleh saya, silakan kepada Ustazah Nung untuk memberikan sedikit ada closing statement ya, Bu. Ya. Iya, silakan. Baik, mungkin sebagai akhir dari penyampaian pemaparan materi untuk hari ini, anak-anakku yang solih dan solihah, santriwan santriwati, sekali lagi yakinkan bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berada di madrasah ini. Tinggal kalian mencari kebaikan apa yang Allah akan berikan untuk kita. Kebaikan untuk kita itulah yang harus kita raih, ya. Caranya tetaplah berada di jalan yang baik, jauhkan dari hal-hal atau pengaruh-pengaruh yang sekiranya bisa mengganggu kita untuk menuntut ilmu di madrasah ini. Fokuskan, ya, tetaplah berdoa, dan yang utama adalah tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Taatlah kepada orang tua, mintalah doa mereka, ya. Selama mereka menyuruh kita kebaikan, maka taatilah mereka. Itu saja materi atau pemaparan hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Allah memberikan rahmat, kebaikan-kebaikan untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan materinya, menyampaikan materinya. Baik anak-anak,
santriwan-santriwati, sebelum nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga oleh Ustadz Dafi. Jadi Ustadz Dafi, ada Ustadz Dafi? Ustadz Dafi nggak? Hadir Ustadz Rizan. Oh iya. Hadir. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada sesi materi pertama ini. Untuk selanjutnya, jadi kembali pada Ustadz Dafi. Silakan. Baik, ya. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zanu dan juga Ustaz Rizan yang sudah mengisi pada materi pengenalan madrasah di hari pertama Matsama MTSP 28. Dan anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih juga sudah menyimak untuk kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Dan selanjutnya setelah Zoom meeting kali ini kita sholat duha dulu ya. Kita sholat duha dulu, istirahat, dan nanti akan dihubungi lagi oleh pendamping masing-masing sekitar pukul 10:30-an. Jadi setelah beres Zoom meeting ini langsung sholat duha, kemudian nanti standby lagi di HP-nya masing-masing. Baik anak-anak, untuk Zoom meeting kali ini kita cukupkan dulu. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penugasan bisa bukan kantor jauh ya, coba kantor jauh kan besok jam berapa Lisan? Saya mau bikin sampai jam saya